Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Saya, Priyo Widodo SPD MPD, pembina mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada fase F6. Kelompok 7 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran dalam ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan sebagai upayanya. Artinya apa? Strategi yang ingin ditampilkan dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan tersebut oleh kelompok ini. Kita ikuti kisah dan perjalanannya dalam sebuah strateginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Saya Dreus Zakina Mengtia sebagai Pak Dreus. Saya Nifidin Rahman sebagai murid. Saya Rasya Widanti sebagai murid. Saya Sila Nisa sebagai murid. Saya Muhammad Zaki sebagai murid. Selamat menonton. Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ancaman internasional, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional itu ada terbagi menjadi dua, integrasi internal sama integrasi eksternal. Integrasi internal adalah ancaman yang berasal dari dalam negeri, dan ada satu lagi yang namanya integrasi eksternal. Itu adalah ancaman dari luar negeri. Jadi anak-anak, salah satu ancaman internal adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi seperti penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti contohnya adalah komunisme, liberalisme, dan fundamentalisme di negara kita. Oke. Maka dari itu, ancaman di bidang ideologi dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Makanya kita harus tetap hati-hati, waspada terhadap serangan-serangan yang dari luar maupun dalam. Sebagai contoh, di tahun 2023 terjadi kasus penyebaran paham komunisme di sebuah desa di Jawa Tengah. Para pelaku menyebarkan paham komunisme melalui media sosial dan pertemuan-pertemuan tertutup. Mereka berusaha menanamkan kebencian kepada pemerintah dan mengajak masyarakat untuk memberontak. Oh, begitu ya Pak. Ini kita serius mencari cara untuk mencegah agar tidak terjadinya hal-hal seperti itu. Betul, kita tidak hanya boleh diam saja. Kita bisa mengadakan kampanye pendidikan. Tapi bagaimana jika kita melihat ada teman atau orang di sekitar kita terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa kita langsung bully atau kita kucilkan. Hei, tidak boleh seperti itu Zaki. Semua itu kan ada ketentuannya. Kita bisa memberitahu guru atau pihak berwenang, tapi kita tidak bisa menghakimi sendiri. Ada lagi yang bisa kita lakukan selain waspada, kita harus meningkatkan peran masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman ideologi dan mengadakan posisi kamling di setiap masing-masing RT. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan dan juga harus saling menghormati satu sama lain. Kita harus mencari cara agar kampanye pendidikan berjalan dengan lancar dan kita bisa saja membuat dengan media sosial. Benar, dan materi yang kita buat harus mudah dan menarik masyarakat. Selain itu, kita juga harus memperkuat solidaritas dan juga harus aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Setuju. Dengan solidaritas yang kuat, kita bisa mencapai lebih banyak hal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Sungguh menginspirasi melihat kalian berdiskusi dengan ambisius seperti ini. Sedikit tambahan dari saya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam kampanye ini adalah mengadakan kegiatan di luar sekolah. Seperti apa, Pak? Oke, kita bisa mengorganisir, Ica, kegiatan sosial atau workshop di komunitas sekitar. Misalnya, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Pak, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan berjalan dengan baik? Ya, itu bagus Diko. Kita bisa menggunakan metode kreatif, misalnya melalui seni atau teater pendidikan dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan. Pesan yang ingin kita sampaikan bisa lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Tapi Pak, apa kita juga bisa melibatkan media lokal dalam kampanye ini?
Oh, tentu saja Rasya, media lokal bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Kita harus mengirimkan proposal kepada mereka dan menjelaskan tujuan serta rencana kampanye kita, Rasya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan ke kalian semua bahwa kita harus selalu waspada ya anak-anak terhadap berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Maka kita harus siap menghadapi ancaman terhadap dari berbagai cara orang lain. Baiklah anak-anak, mungkin karena waktunya sudah tidak cukup, saya cukupkan materi pada hari ini. Sekian materi kita hari ini, terima kasih. Terima kasih, Pak. Video dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi. Tunggu. Jika kita melihat Oh, yang teks ketiga itu sekali gak sih? Pu. Biasanya kita buat ini ya. Benar, meta.